Ini menarik sekali nih, analisis Fahri Hamzah tentang Megawati yang bukan seolah lagi, memang kelihatannya menaruh benci kepada presiden-presiden setelahnya, SBY dan sekarang dengan Pak Jokowi. Sekaligus beliau menjawab kenapa beliau tidak mau PKS berada di pemerintahan. Coba kita dengarkan dulu. Saya dulu termasuk orang yang suka ngeritik Fahri Hamzah dengan logikanya, khususnya terkait Islam kanan. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Ibu Mega ada salah paham dengan banyak presiden setelahnya. Dengan Pak SBY, karena Pak SBY dianggap mencalonkan diri tanpa izin dan sebagainya. Lalu kemudian sedikit tadinya ada masalah antara Pak SBY dengan Pak Jokowi juga, tapi alhamdulillah ini sudah clear begitu ya. Lalu kemudian antara Ibu Mega sekarang dengan Pak Jokowi ada sedikit masalah, tapi lagi-lagi ini adalah karena kita tidak mendesain sistem perpolitikan yang menjamin agar soal-soal pribadi itu tidak ada. Misalnya soal pencalonan presiden, tidak boleh lagi pencalonan presiden itu dianggap privilege. Gitu ya. Pencalonan presiden itu adalah hak, sebab dalam negara demokrasi dipilih dan memilih itu adalah hak, ya. Jadi jangan kemudian ada orang karena dicalonkan dia bilang nggak tahu berterima kasih, nggak bisa begitu. Karena sistemnya itu tidak mengatakan itu. Sistem mengatakan yang namanya dipilih dan memilih itu adalah hak setiap warga negara. Jadi yang begini-begini itu nanti mesti kita letakkan itu sehingga kita mulai dari apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dan saya kira tidak ada orang lain yang bisa berbuat itu karena dialah yang menjadi presiden, dialah yang diberi mandat oleh rakyat Indonesia, 96,2 juta lebih rakyat Indonesia memilih Pak Prabowo. Tentu dengan wibawa itu beliau akan sukses mengajak, memohon kepada semua elit ya, tidak saja mantan presiden sebenarnya, tapi yang lain-lainnya, ayo sekarang kita bersatu, dunia tidak sedang baik-baik saja, dan karena itulah ayo bagaimana cara kita mengikat persatuan kita ini agar di bawah itu nanti juga kalau ada kompetisinya itu bermutu begitu. Tidak seperti yang kita lihat kadang-kadang kompetisinya itu keluar dari nalar, keluar dari logika, tapi masuk ke soal-soal emosional dan primordial gitulah kira-kira. Oke, berhenti dulu ya. Agar pemilu kita berkualitas, jangan masuk ke persoalan pribadi, emosional dan primordial. Primordial itu masuk dalam suku, agama, ras, dan budaya itu, atau bisa dikatakan bawaan sejak lahir yang tidak bisa kita persalahkan. Kita menganut agama apa, orang lain menganut agama apa, rata-rata mayoritas itu bawaan lahir. Saya beragama Islam karena saya lahir dari orang tua yang Islam. Ada orang lain yang mungkin juga Kristen karena lahir di orang tuanya yang Kristen. Ada orang yang Katolik karena lahir di orang tua yang Katolik, Konghucu, Buddha, dan lain sebagainya. 6 agama khususnya yang resmi diakui di Republik ini. Kita tidak bisa persalahkan itu. Dan itu pernah mencuat sangat keras ketika Pilkada DKI Jakarta. Bagaimana isu suku, ras, agama, dan budaya itu kuat sekali dipermainkan di sana demi tujuannya politik, dan itu sangat tidak pantas sekali, tidak elok sekali. Nah, ya otomatis pemilunya menjadi, pilkadanya menjadi tidak sehat. Pertengkaran gagasan itu menjadi nggak ada. Yang ada menjadi pertengkaran emosi mengatasnamakan agama, suku, ras, dan budaya. Kan itu yang terjadi. Nah, saya melihat 2024 ini tidak terlalu kuat. Isu itunya tidak terlalu kuat. Ada yang memainkan itu, cuma nggak sukses. Dan mayoritas masyarakat mentertawakan orang yang memakai isu itu. Itu bagi saya sebuah kemajuan di dalam berdemokrasi. Artinya kualitas pemilunya lebih bisa terjaga. 2014 dan 2019 kuat sekali itu.
isunya macam-macam menghantam capres. Nah kemarin kita nggak lihat isu yang macam-macam itu. Kepada Pak Jokowi ada tuduhan PKI dulu ya, itu jelas nggak benar. Kepada Jokowi ada tuduhan ibunya Kristen, itu jelas memainkan isu yang tidak membuat kualitas demokrasi ini menjadi baik, kualitas pemilu itu menjadi baik. Dan kemarin kita tidak temukan isu-isu macam itu di Pilpres 2029. Satu kali lagi ada, cuma tidak terlalu kuat dan tidak dijadikan isu yang sangat sentral, sehingga dieksploitasi isu itu habis-habisan. Enggak. Ada sebagian orang di wilayah-wilayah tertentu yang memakai isu itu, dan itu pun terbantahkan oleh fakta masyarakat yang menolak habis-habisan memainkan isu itu untuk kepentingan politik kan itu ya. Kan ada yang mengatakan bahwa Anies Imam Mahdi, ada yang mengatakan mewajibkan memilih Anies. Nah itu isu-isu macam itu tuh yang tidak sukses kemarin tuh. Ada satu kali lagi, cuma tidak masif dan tidak sukses. 2014, 2019 masif, sukses menghadirkan emosi, cuma tidak sukses menjadikan yang diusungnya menjadi menang Pilpres. Ya artinya yang mengamininya tidak terlalu banyak. Kan itu ya. Mari kita masuk ke pembahasan berikutnya. Fahri Hamzah berbicara tentang PKS. Coba dengarkan sama-sama nih. Oh satu lagi, Ibu Megawati. Ibu Megawati itu personal sih, personal. Ya, kita pernah mendengarkan dari Yusuf Wanandi kalau nggak salah. Watak Megawati itu pembenci. Itu tidak mudah memaafkan. Tidak gampang memaafkan. Itu watak Ibu Megawati, itu aja. Coba kita lanjutkan nih Fahri Hamzah. Kenapa Bang Fahri dan Partai Gelora sepertinya keberatan kalau orang-orang atau partai yang dulunya berada di luar koalisi Indonesia Maju ini ikut bergabung di dalam koalisi pemerintahan? Padahal Pak Prabowo menginginkan semua kekuatan masuk. Gimana itu Pak? Bang menjelaskannya. Jadi perlu kita pisahkan antara sikap batin dari Pak Prabowo sebagai tokoh pemersatu, ya, bahwa beliau ingin semua pihak tidak terdiskriminasi dalam kepemimpinan beliau, dan semua orang positif kepada pemerintahan beliau, dan semua orang adalah sahabat, menjadi sahabat dalam pengelolaan negara. Itu satu soal begitu. Ya. Tapi di sisi lain juga kita tadi itu perlu membangun tradisi kepemiluan yang benar gitu dalam sistem presidensialisme kita ini. Bahwa di dalam Pilpres ya khususnya gitu ya, karena kita bicara Pilpres ya betul. Ya itu harusnya antara kandidat yang satu dengan kandidat yang lain itu harus ada posisi. Sebab ini kita bukan arisan. Kalau arisan tuh bergiliran dan nggak ada ongkosnya, malah dapat duit itu, ya kan? Tapi ini adalah kompetisi, pertarungan, bahkan pertarungannya itu setara dengan perang di zaman dahulu yang berdarah-darah. Kenapa kita bertarung? Ya, karena kita ada perbedaan, dan perbedaan itu absah. Dan ini yang kita organisir, ya, dalam Pilpres, ya, terutama ya, karena pileg kita barengan dengan Pilpres dan tidak terlalu kelihatan menarik. Karena dibikin barengan itu, maka Pilpres itu harus mengandung beberapa layer perbedaan. Dan menurut saya itu harus dihargai. Karena memang rakyat kita itu berbeda. Rakyat kita tuh nggak bisa disamakan gitu. Kita nggak bisa misalnya kembali ke sistem kerajaan. Udahlah, nggak usah ada pemilu lah, ya kan? Kita angkat aja salah seorang raja di Indonesia ini menjadi raja kita. Nggak diterima oleh konstitusi kita. Atau sistem satu partai, ya kan? Nggak usah ada perbedaan lah, kita satu partai aja deh, ya kan? Nanti kita bikin partai dipimpin oleh Pak Prabowo, yang lain ngesup aja lah kepada Pak Prabowo ketua umum partainya. Nggak bisa, ini sistem partainya banyak, kandidatnya juga sebenarnya harus banyak. Kalau saya membaca konstitusi, kandidatnya harus banyak, threshold tidak ada. Nah, karena itulah ada akomodasi terhadap perbedaan. Muncullah, katakanlah kemarin karena memakai threshold 20%, muncullah perbedaan. 1, 2, 3. Mas Anies dan
Pak Muhaimin, Pak Prabowo dan Mas Gibran, Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Tiga ini harusnya kan ada bedanya, paling tidak pada 3 level perbedaan. Satu, perbedaan ideologi, dasar berpikir, ya kan? Harusnya ada tesis yang keluar bahwa kita ini berbeda dalam hal misalnya pilihan ideologi ekonomi. Ya. Katakanlah misalnya kalau Mas Anies mengatakan saya akan mengembangkan ekonomi neoliberal sebab saya percaya kepada kapitalisme. Dan saya menentang tuh teori-teori ekonomi kerakyatan dan yang sosialistik karena itu pada akhirnya akan digunakan oleh negara untuk melakukan korupsi dan lain. Itu bisa itu jadi bagian dari perdebatan dan harusnya begitu kita bertengkar gitu loh. Baru yang kedua perbedaannya adalah perbedaan cara kerja, perbedaan janji kepada rakyat. Saya kalau menjadi presiden Indonesia kan sudah ada itu kan, saya akan menolak itu perpindahan ibu kota, saya akan hentikan itu seluruh infrastruktur, saya akan hentikan itu hilirisasi, saya akan jual saja mineral ini, yang penting harganya baik. Itu perbedaan, enak kan? Ini kan ada cara berpikir yang berbeda. Barulah yang ketiga itu ada perbedaan orang antara Mas Anies, Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu memang beda. Dan orang-orang punya preferensi. Ada yang senang kepada pribadi seperti Mas Anies, ada yang senang kepada Pak Prabowo, ada yang senang kepada Pak Ganjar. Nah, tiga ini harusnya dihargai sebagai perbedaan. Sehingga kalau ada perbedaan itu artinya apa? Rakyat maunya kamu yang sudah dipilih dan tetapi kalah, tetaplah menjadi simbol dari keinginan rakyat yang berbeda itu. Yang berbeda itu sebab di dalam menjalankan pemerintahan juga harus ada yang berbeda. Karena kalau nggak yang berbeda semua gabung, yaitu saya bilang bikin aja partai tunggal, Pak Prabowo ketua umumnya, semua gabung aja. Ternyata nggak ada bedanya kok, kan begitu aja dong. Kita jadi partai komunis kayak di China aja sistem satu partai. Emang kenapa orang gabung kok gitu loh? Kalau akomodasi terhadap perbedaan rakyat yang ada di tingkat rakyat tidak kita lakukan, suatu hari itu bisa jadi ledakan. Karena yang namanya aspirasi, Mas, nggak bisa diseratakan. Kita di keluarga aja punya anak beda-beda. Coba kalau kita sama ratakan anak-anak kita, bisa marah dia. Dia punya karakter, dia punya cara yang berbeda gitu. Oke. Saya sepakat dengan ucapan Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa justru perbedaan itu memang mesti dirawat. Cuma dijadikan kompetisi yang sehat. Tidak fair juga dari ketiga kandidat capres yang membawa visi misi yang berbeda. Lalu kecuali memang berbedanya itu pura-pura. Misal gini, perbedaan yang sangat kentara dan itu menjadi isu yang dari kalangan elit sampai bawah tahu. Misal IKN 02 itu menghendaki adanya keberlanjutan IKN, pembangunan IKN. Lalu 01 cenderung menolak itu. Ya, Anies cenderung menolak itu. Lalu misal sekarang faktanya yang akan melanjutkan IKN menang, Prabowo menang. Apakah dari pihak 01 akan ikut melanjutkan IKN atau tetap dengan visi misi awalnya, tidak akan melanjutkan IKN? Bagi orang yang memang betul meyakini bahwa IKN tidak boleh dilanjutkan, maka tidak harus gabung ke pemerintahan. Nggak boleh gabung pemerintahan. Akan terjadi cekcok kalau masih meyakini IKN tidak boleh dilanjutkan. Tapi bila orang yang pura-pura, misal pura-pura menolak pembangunan IKN, saya kasih contoh PKB. PKB itu bahkan ikut meresmikan IKN dulu. Tetapi ketika kemarin kampanye, karena berpasangan dengan Anies Baswedan, ya, Muhaimin mengatakan seolah mengkritik keras IKN, seolah ingin mengatakan bahwa menolak IKN, padahal dia ikut meresmikan gitu loh. Lah artinya ucapan-ucapan menolak IKN ketika masa kampanye berarti kan itu palsu, nggak sungguh-sungguh tuh dia. Faktanya sekarang PKB gabung pemerintahan kok. Isunya kan gitu, pengen diakomodir, pengen gabung lah.
wis lah PKB dengan Nasdem itu gabung. Ya kecuali kan pura-pura. Ya artinya masyarakat bisa menyimpulkan kualitas kampanye dari masing-masing kandidat ini bisa kelihatan mana yang serius dan mana yang pura-pura hanya untuk menarik dukungan dari masyarakat. Akhirnya kita bisa menebak sebagai masyarakat, jangan terlalu diambil hati kalau urusan pilpres. Ini hanya persoalan politik. Itu yang mesti kita ambil maknanya ya. Ini persoalan politik. Yang menang mendapatkan posisi menteri, yang tidak menang tidak mendapatkan posisi menteri. Itu aja. Kalian-kalian yang terlalu fanatik di bawah hanya dimanfaatkan. Dan saya kasihan betul kepada masyarakat yang ngotot-ngototan sampai berani mengeluarkan apapun, sampai berani mati demi urusan politik. Ini saya khawatir banget. Demo bulan puasa panas-panasan di Jakarta, kasihan betul saya kepada masyarakat yang kayak gitu tuh. Padahal mereka hanya dijadikan kuda tunggangan untuk kepentingan elit politik. Kasihan sekali. Wis lah ya, sadarlah. Ini hanya politik. Politik itu hanya sampai tenggorokan, jangan dimasukkan ke hati nurani. Berbahaya, kalian yang akan sakit. Mohon maaf, saya tadi sambil merokok karena habis makan. Ya, jadi kadang-kadang suka ada yang ngomong, wah nggak sopan itu. Ya mohon maaf. Habis makan gak enak banget kalau nggak ngerokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.